Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Walikrom dari kelas Standar Industri di SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai firewall NAT. Adapun daftar materi pada video kali ini meliputi firewall NAT, NAT tipe SRC NAT, Service Web Server, DNS Server, dan NAT tipe DST NAT. Firewall NAT. NAT atau Network Address Translation adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Sama seperti filter rules, NAT bekerja dengan if dan then. Cara akses firewall NAT, pertama kita ke menu IP, lalu ke firewall dan pilih NAT. NAT SRC NAT digunakan jika komputer klien ingin keluar dari router atau ingin terhubung ke internet. Action yang umum digunakan itu ada dua. Yang pertama ada masquerade. Digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet dengan IP public dynamic. Artinya IP public dipilih secara acak. Dua, SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet dengan menggunakan IP public static. Artinya IP public dipilih secara manual. Nah, agar lebih jelas di sini kita lihat misalkan ada dua jaringan lokal 192.168.129.150 sama .195. Nah, jika kita menggunakan action masquerade, maka jaringan akan dipilih secara dinamik dan acak. Misalkan jaringan yang terpilih adalah jaringan nomor 2. Sedangkan jika kita menggunakan action SRC NAT, itu nanti bakal muncul kolom to address seperti ini, yang akan dipilih, yang akan diisi oleh IP jaringan yang kita tuju. Jika menggunakan SRC NAT, maka jaringan akan dipilih secara statik, sehingga kita bisa memilih untuk menyambung dengan jaringan manapun, misalkan kita ingin menyambung dengan jaringan nomor 1. Kita coba saja di sini. Kita buat terlebih dahulu 192.168.129.190. Terus kita pakai 1 saja. Kita yang pakai 90 saja. Kita apply dan oke. Kalau kita ke firewall dan ke NAT. Nah, di sini kita sudah pernah konfigurasi yang dimana di sini dia menggunakan action masquerade. Itu dia akan tersambung dengan IP antara ethers yang ini atau yang ini. Dia itu secara dinamik. Kita sekarang akan coba menggunakan action SRC NAT. Ke general SRC NAT, lalu kita Nah, jika menggunakan SRC NAT itu akan muncul kolom seperti ini yang akan diisi oleh alamat IP yang kita pilih. Baik, kita oke. Jadi kita menggunakan NAT untuk VPC 1 sampai VPC 3. Kita coba apakah bisa untuk Nah, sini sudah bisa. Kita coba lihat bisa. Maka di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi NAT menggunakan action SRC NAT. Kita lanjut ke service web server. Jika ada pengguna dari internet
dan ingin mengakses jaringan lokal kita, maka bisa melalui web server. Misalkan melalui web server Apache. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kita ke halaman Pinet Lab, lalu kita pergi ke device, lalu cari Docker Apache 2, lalu klik Get Device. Kita pertama close lab dulu, kita ke device, di device kita cari yang namanya Docker Apache 2. Nah, di sini kita pencet Get Device. Karena saya sudah punya, kita langsung saja. Selanjutnya, lagi kita masuk ke lab, kita pilih not Docker, kita ganti namanya menjadi Docker Web Server. Lalu kita isi IP statik, sebenarnya ada dua pilihan, IP statik dan DHCP, tapi saya akan menggunakan IP statik saja. Kita pilih dengan IP statik ether 1 dengan IP sesuai keinginan. Ini tuh IP yang terhubung dengan switch-nya itu ether 2. Lalu default route-nya kita isi dengan IP yang sudah dibuat, tapi berguna untuk gateway. Lalu DNS-nya kita pilih 888. Second console pilih SSH dan Docker option privilege. Lalu kita save. Kita pilih node, Docker, Pinet Lab Apache. Kita ganti namanya menjadi Docker Web Server. Ini ada dua pilihan, kita pilih yang ini, yang statik. Nah, di sini saya akan membuat 192.168.88.20 pakai prefix. Nah, sini kita buat lagi gateway-nya. Lalu DNS-nya kita buat 4.4. Dan secondary console kita pilih SSH. Ini privilege kita save. Lalu kita hubungkan ke switch. Dan kita nyalakan. Lalu kita lakukan pengecekan dengan if config enter 1 atau add 1, cek gateway dengan IP root, dan cek internet dengan ping 8.8.8. Agar bisa ping, kita pertama kita matikan dulu address list-nya atau matikan saja. Kita apply dan oke. Kita pertama cek dengan if config. Nah, di sini berarti sudah ada IP address-nya 192.168.88.20, lalu kita IP root untuk mengecek gateway, dan kita ping 8.8.8 dan untuk mengecek apakah sudah tersambung dengan internet. Nah, di sini sudah tersambung dengan internet. Kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Kita buat NAT rules 1. Yang ini sudah kita buat, kita langsung ke NAT rules 2 saja. Kita pilih chain-nya di STNAT, lalu protokolnya itu TCP. DST portnya kita pilih 81.81. DST address-nya isi dengan IP router. Kita pilih dengan yang jaringannya sama dengan R1. Action-nya pilih di STNAT. To address isi dengan IP web server. Kita berarti buat baru. DSTNAT. Lalu DST port. Protokolnya TCP, DST portnya
8181. Di ST address-nya kita pilih yang sama seperti netral 1. Lalu kita ke action ke DS tenar. Kita isi itu address-nya dengan alamat web server. Kita apply dan oke. Jadi kita cek dengan buka di browser dan kita cari IP jaringan dan portnya. Cari di sini 192, 168, 129, 190, 81814. Nah, di sini sudah berhasil. Kita lanjut ke materi selanjutnya saja. Selanjutnya ada DNS server. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah service yang akan mentranslate IP ke domain, sehingga memudahkan akses di dalam jaringan lokal. Misalkan kita mempunyai IP server itu 192.168.99.5. Karena kita malas menghafal alamat IP-nya, kita rubah menjadi sebuah nama, misalkan server1.com. Sehingga saat ingin ping, kita tinggal ping server1.com saja. Sini ada dua server, server 1 dan server 2. Server 1 itu kita isi dengan alamat IP server, dan server 2 kita isi dengan alamat web server. Nah, ini untuk server 1 dan ini untuk server 2. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Yang pertama, kita harus menu IP, DNS, kita checklist, allow remote request, kita apply, klik static, dan add. Kita isi nama domain dan address server 1. Kita apply dan oke. Ulangi untuk server 2. Kita ke IP, DNS, ini kita checklist dulu. Yang sudah di checklist, kita static, new, kita buat untuk server 1 dulu. Server 1.com. Kita pakai alamat server yang ada di ether 3. Kita apply dan oke. Kita buat satu lagi untuk web server. Lalu kita lakukan pengujian dengan buka terminal di PC klien. Lalu kita ganti IP DNS-nya menjadi IP router. Lalu kita ping ke server 1 dan server 2. Kita ganti terlebih dahulu. Kita coba lihat apakah sudah terganti. Sudah. Kita coba ping server 1. Untuk ping server 1 sudah berhasil. Kita coba ping ke server 2. Ping ke server 2 juga sudah berhasil. Kita lanjut ke materi selanjutnya.
NAT, DST-NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Action yang umum digunakan itu ada dua. Yang pertama ada DST-NAT, digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Forwarding itu melempar trafik ke konten. Port forwarding adalah implementasi umum yang dimana hanya port tertentu yang terbuka, sehingga tidak semua sistem lokal terekspos internet. Selanjutnya ada action redirect. Digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Redirect digunakan ketika PC memiliki DNS yang berbeda. Ya, konfigurasinya kita buat rules baru. Di firewall NAT, kita pilih chain DST NAT. DST address-nya kita ganti 8.8.8.8.8. Kita pilih protokol UDP, DST portnya 53, action redirect. Play dan oke. Play dan oke. Lalu kita lakukan pengujian dengan buka terminal di PC client. Lalu kita coba ping ke server 1. Kita buka di sini. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini dia memiliki DNS 8.8.8.8. Kita coba ping ke server 1. Apakah berhasil? Sini berhasil. Maka kita sudah berhasil membuat NAT rules menggunakan action redirect. Sini kita juga bisa menggunakan untuk DNS lain. Misalkan kita ganti IP DNS-nya menjadi 1.1.1.1. Kita hanya perlu mengganti DST address-nya menjadi 1.1.1. Kita coba di sini. Nah, sini juga sudah berhasil. Maka kita sudah berhasil untuk melakukan uji coba. Cukup sekian materi pada video kali ini. Atas segala kekurangan yang mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.